L'acquisition par l'Indonésie des chasseurs Rafale F5 marque un tournant majeur pour la défense en Asie du Sud-Est. Indonesia's acquisition of the Rafale F5 jets marks a significant shift in Southeast Asian air power dynamics. Wacana mengenai kemungkinan Indonesia mengincar Dassault Rafale F5 kembali mencuat setelah rencana pengadaan F-15EX Eagle II dari Amerika Serikat dikabarkan tidak berlanjut. Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun TNI AU. Sejumlah analis pertahanan menilai arah kebijakan modernisasi kekuatan udara Indonesia bisa saja bergerak menuju konsolidasi penuh pada platform Rafale, termasuk potensi upgrade jangka panjang ke varian F5. Saat ini Indonesia telah mengontrak 42 unit Dassault Rafale standar F3R dan F4. Fokus pemerintah masih pada realisasi pengiriman, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kesiapan operasional skuadron. Secara formal, tidak ada dokumen atau pengumuman yang menyebut Indonesia memesan atau mengamankan slot produksi Rafale F5. Namun dalam praktik perencanaan militer, roadmap modernisasi biasanya dirancang dalam horizon 15 hingga 25 tahun ke depan. Rafale F5 sendiri masih dalam tahap pengembangan oleh Prancis dan diproyeksikan menjadi lompatan besar dalam keluarga Rafale. Varian ini disebut akan membawa integrasi drone Loyal Wingman, peningkatan sensor fusion, kemampuan peperangan elektronik generasi baru, serta penguatan konsep network-centric warfare. Jika terrealisasi sesuai rencana, F5 bukan sekadar upgrade avionik, melainkan transformasi menuju sistem tempur udara terintegrasi berbasis data. Dari sudut pandang analis militer, ada beberapa alasan mengapa Indonesia secara logis bisa mempertimbangkan F5 di masa depan. Pertama adalah faktor konsolidasi platform. Mengoperasikan terlalu banyak jenis jet tempur meningkatkan beban logistik, pelatihan, dan suku cadang. Dengan sudah berinvestasi besar pada Rafale, melanjutkan ke standar yang lebih tinggi jauh lebih efisien dibanding membuka jalur baru dengan platform berbeda. Kedua, arah perang udara global bergerak ke integrasi sistem, bukan sekadar daya angkut senjata. F-15EX unggul dalam kapasitas payload dan jarak tempur, namun Rafale F5 diproyeksikan unggul dalam integrasi sensor dan kolaborasi drone. Dalam konflik modern, keunggulan informasi dan dominasi elektronik seringkali lebih menentukan daripada jumlah rudal yang dibawa. Ketiga adalah dimensi geopolitik. Indonesia selama ini menjaga keseimbangan hubungan pertahanan dengan berbagai kekuatan besar. Melanjutkan ke standar yang lebih tinggi jauh lebih efisien dibanding membuka jalur baru dengan platform berbeda. Kedua, arah perang udara global bergerak ke integrasi sistem, bukan sekadar daya angkut senjata. Prancis dikenal relatif fleksibel dalam kerjasama industri dan transfer teknologi. Jika Jakarta ingin mengurangi risiko ketergantungan atau tekanan politik, memperkuat kemitraan strategis dengan Paris bisa menjadi pilihan rasional. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa semua ini masih berada dalam ranah analisis dan proyeksi. Pemerintah Indonesia belum menyampaikan minat resmi terhadap Rafale F5, dan varian tersebut sendiri belum menjadi produk siap ekspor. Fokus jangka pendek tetap pada optimalisasi 42 unit Rafale yang sudah dikontrak. Kesimpulannya, apakah Indonesia benar-benar mengincar Rafale F5? Secara resmi, jawabannya belum. Tetapi dari perspektif strategi jangka panjang dan efisiensi sistem, skenario tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika modernisasi TNI AU diarahkan pada dominasi perang berbasis jaringan dan integrasi drone tempur, maka upgrade menuju standar F5 dalam satu dekade ke depan dapat menjadi langkah logis. Keputusan akhir tetap akan ditentukan oleh anggaran, dinamika keamanan kawasan, serta arah politik luar negeri Indonesia. Yang pasti, modernisasi kekuatan udara Indonesia sedang memasuki fase krusial yang akan menentukan postur pertahanan nasional hingga era 2035. Polemik soal apakah Indonesia benar-benar mengincar Rafale F5 lebih mencerminkan dinamika arah modernisasi pertahanan udara nasional daripada sekadar isu pembelian alutsista. Dalam dunia militer, keputusan strategis jarang diumumkan saat masih berada di tahap perencanaan jangka panjang. Yang terlihat di permukaan hanyalah kontrak yang sudah diteken, sementara di balik layar, perhitungan teknis, geopolitik, dan proyeksi ancaman kawasan terus berjalan.
Jika benar Indonesia memilih konsolidasi pada platform Rafale dan membuka peluang upgrade ke standar F5 di masa depan, langkah itu bukanlah keputusan impulsif, melainkan strategi bertahap membangun kekuatan udara yang relevan hingga dekade 2030-an. Namun jika spekulasi ini tidak berujung realisasi, setidaknya perdebatan yang muncul menunjukkan satu hal. Publik semakin peduli terhadap arah postur pertahanan nasional. Langit Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh jenis jet tempur yang dibeli, tetapi oleh konsistensi visi, kesiapan anggaran, dan ketegasan kebijakan strategis. Modernisasi bukan sekadar soal teknologi terbaru, melainkan tentang keberanian membaca masa depan dan disiplin menyiapkan diri sebelum ancaman benar-benar datang. Waktu akan membuktikan apakah isu Rafale F5 hanyalah wacana, atau bagian dari langkah panjang yang sedang disusun secara senyap. Rafale F5 bukan sekadar soal membeli jet tempur yang lebih canggih. Ini tentang arah besar pertahanan udara Indonesia, tentang apakah kita hanya bereaksi terhadap dinamika kawasan, atau benar-benar menyusun langkah jangka panjang dengan visi yang matang. Dalam dunia militer, keputusan strategis tidak dibuat untuk memuaskan opini sesaat, melainkan untuk memastikan kedaulatan tetap tegak ketika situasi terburuk benar-benar terjadi. Modernisasi bukan lomba gengsi antar negara, dan bukan pula sekadar angka dalam daftar belanja alutsista. Ini adalah investasi keamanan generasi berikutnya. Jika Indonesia benar sedang menyiapkan lompatan menuju standar yang lebih tinggi seperti F5, maka itu adalah pesan bahwa kita tidak ingin tertinggal dalam revolusi perang udara berbasis data dan integrasi sistem. Namun jika tidak, maka konsistensi pada program yang sudah berjalan tetap harus dijaga tanpa keraguan. Langit Nusantara tidak boleh bergantung pada spekulasi. Ia harus dijaga oleh keputusan yang terukur, keberanian membaca masa depan, dan komitmen jangka panjang yang tidak mudah goyah oleh tekanan atau tren sesaat. Karena pada akhirnya, pertahanan bukan dibangun dalam satu malam, dan tidak pula ditentukan oleh satu kontrak. Ia adalah proses panjang yang menuntut konsistensi, disiplin, dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer hari ini. Rafale F5, F-15EX, atau platform apapun yang dipilih nanti, hanyalah alat. Yang jauh lebih penting adalah arah strategisnya. Apakah Indonesia sedang membangun kekuatan udara yang adaptif terhadap perang generasi baru? Atau sekadar mengejar ketertinggalan teknologi? Dunia bergerak cepat menuju dominasi sensor, kecerdasan buatan, dan integrasi drone tempur. Negara yang terlambat membaca perubahan itu akan dipaksa mengejar dalam kondisi terdesak. Di tengah dinamika kawasan yang semakin kompleks, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk salah langkah. Setiap keputusan hari ini akan menentukan postur pertahanan 1 hingga 2 dekade ke depan. Publik mungkin hanya melihat headline dan spekulasi, tetapi di baliknya terdapat kalkulasi yang menyangkut kedaulatan, stabilitas, dan kredibilitas negara di mata dunia. Apakah Rafale F5 akan benar-benar menjadi bagian dari langit Indonesia? Jawabannya mungkin belum hari ini. Namun yang pasti, arah modernisasi TNI AU sedang memasuki fase penentu. Dan ketika sejarah menoleh ke masa ini, yang dinilai bukan sekadar jenis pesawat yang dibeli, melainkan apakah Indonesia berani mempersiapkan diri sebelum badai datang, atau menunggu hingga awan gelap sudah terlalu dekat.